Dalam hal penyusunan soal, kita telah melibatkan tentunya panel ahli substansi terdiri dari dosen, guru, dan praktisi di setiap mata pelajaran, dan juga hasil uji coba empiris yang dipandu oleh tim ahli psikometrika yang juga terdiri dari dosen dan praktisi, untuk kemudian menjamin bahwa setiap peserta tes yang dinyatakan lulus memiliki pengetahuan yang minimal yang dibutuhkan untuk menjadi guru aparatur sipil negara. Nah, memang buat peserta tes yang belum mencapai nilai batas kelulusan untuk tahap pertama, Panitia Seleksi Nasional memberi kesempatan, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya, yaitu ada seleksi tahap 2 dan tahap 3. Yang ini yang merupakan kita harapkan dapat dimanfaatkan oleh semua guru yang masih belum berhasil di tahap pertama agar bisa mencapai nilai batas kelulusan pada seleksi tahap kedua dan ketiga. Ya, namanya juga seleksi, tentunya ada proses yang kemudian bisa menentukan melewati dan yang belum. Kita sangat paham sekali dengan kekecewaan yang ada di tahap pertama ini, namun masih ada tahap kedua dan tahap ketiga, sehingga kemudian bisa mempersiapkan lebih baik lagi dan saling memberi dukungan. Harapan kita semua adalah semua ibu bapak guru dapat lulus di seleksi ASN tahun ini. Ya, baiklah. Selamat pagi Pak Dirjen. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barangkali ini saya mau curhat ya, kaitannya dengan pelaksanaan hari kemarin. Kebetulan saya ikut tes yang kedua kali di P3K itu, tentunya sesi pertama ya, sesi tanggal 13 hari Senin gitu ya. Apa yang saya sampaikan tadi ya ke Mas Bayu dan Mbak itu ya, itu betul-betul terjadi Pak di lapangan. Jadi terutama itu untuk kompetensi teknis ya Pak, itu sangat tinggi sekali, dan peningkatannya dari pengalaman kami testing yang 2019, nilainya itu sangat tinggi sekali Pak peningkatannya. Kalau nggak salah untuk teknis tahun 2019 itu nilainya cuma nilai passing grade-nya cuma 65 gitu. Sementara sekarang saya aja yang guru BK passing grade-nya itu 285 Pak. Jadi di teknis itu semuanya itu tidak ada yang passing grade Pak. Bu Sus, jadi apa yang ingin diminta ke Pak Dirjen mumpung saat ini jadi ada Pak Dirjen? Ya betul, saya minta ke Pak Dirjen ya, tolonglah luluskan saja Pak yang testing semuanya itu, yang honorer, yang K2, apalagi K2 itu cuma 84 orang itu di Jawa Barat Pak. Cuma 84 orang, kemudian juga itu sudah ada yang meninggal satu sebelum tes Pak. Dia meninggal sebelum pelaksanaan tes, dia sudah meninggal, yaitu dari Kabupaten Tasikmalaya Pak. Sudah ada yang meninggal. Baik. Dan tolonglah luluskan saja. Terutama tolong sampaikan salam saya dan keinginan saya, kami semua guru honorer ya dan K2, tolong sampaikan harapan, keinginan ya, penghargaan atas pengabdian kami guru honorer dan K2 kepada Mas Menteri. Tolong sedikit saja nurani untuk kami ya, karena tidak akan ada Pak Dirjen, tidak akan ada menteri, tidak akan ada presiden, tidak akan ada pengusaha tanpa kami guru honorer. Baik, silakan Pak Dirjen. Jadi angkat saja itu. Ya baik. Semua luluskan saja. Ya. Angkat jadi P3K. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirjen. Saya mengapresiasi dari apa yang disampaikan oleh Gus. Tapi dalam hal ini memang segala sesuatunya itu kita sebagai masyarakat Indonesia juga mematuhi aturan. Nah, dalam hal ini bukan saya tapi dalam hal ini juga tolong kami jangan selalu mengatakan kan masih ada kesempatan kedua dan ketiga. Kami ini sebenarnya sudah sangat capek Pak dengan kondisi kami di lapangan. Kalau kami harus katakanlah harus bersaing dengan mereka yang muda dalam hal ini, mohon maaf terkait kemarin soal ujian kemarin itu, saya guru bahasa Indonesia, di sini pelajaran bahasa Indonesia soalnya kayak koran Mbak, mohon maaf. Jadi kami mengerjakannya itu bukan memahami kalimat yang ada, tetapi hanya membaca petunjuk dan jawaban apa yang ada di situ. Karena
untuk memahami kalimat yang di atas itu sangat dengan waktu yang sangat singkat itu sangat kami rasakan, apalagi dengan usia mata kami sudah, itulah kendala-kendala. Nah, kami sangat berharap bukan kami harus dibenturkan, masih ada kesempatan kedua, tahap kedua, ketiga, Mbak, mohon. Jadi mohon harapannya dengan, apa, Bu Sri? Harapan kami, tolong paling tidak kalau memang grade-nya itu, saya berharap grade itu turun, Pak. Paling tidak ada turun katakanlah 30%, itu satu. Kalau itu ada afirmasi, teman-teman ini ada afirmasi, katakanlah KK2 itu ada 15%, atau mungkin yang usia 35 ada 30%. Sehingga toleransi di sana lah ya, Bu Sri. itu ada toleransi gitu. Dengan pengabdian kami yang selama ini sudah tidak ada belum ada perhatian sama sekali. Contohnya saya sudah 25 tahun. Nah, ini Pak yang harapan ada korelasi antara pengabdian dengan dengan aturan. Jadi kami tidak menolak aturan yang ada begitu, Pak. Terima kasih masukan-masukannya kepada Bu Sri dan Bu Suswantini. Tentunya seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bu Sri dan Bu Suswantini bahwa kita sangat memahami tentang kondisi yang ada di lapangan. Tentunya ini menjadi perhatian kita semua, Ibu. Namun tentunya yang seperti Ibu juga sampaikan bahwa untuk menjadi aparatur sipil negara ini perlu melalui sebuah proses seleksi. Ini kan sesuai dengan undang-undang atau regulasi yang ada. Nah, pemberian afirmasi berupa bonus nilai ini kepada non-ASN yang berusia 35 tahun ke atas dan juga untuk guru honorer PHK 2 ini tentunya sudah kita khususkan. Karena sekali lagi kita ingin yang ini sebelumnya tidak ada dalam seleksi ASN sebelumnya, dan kemudian kita berharap tentunya dengan kesempatan yang lebih banyak pada tahun ini kita pun juga bisa memastikan bahwa guru-guru kita bisa memaksimalkan kesempatan yang ada ini. Jadi kami harap tetap kita berjuang untuk memaksimalkan Ibu. Mungkin jangan patah semangat dulu. Kita bisa melakukan berbagai macam untuk belajar, mungkin bersama-sama, dan tentunya kita saling terus mendorong supaya kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Oke, baik. Mungkin belum maksimal Ibu, tapi mungkin bisa kita terus upaya. Seperti yang saya sampaikan, kita tetap memaksimalkan tahapan yang ada pada saat ini sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Panselnas. Bahwa ada tahap kedua dan tahap 3. Tentunya kekecewaan ini di tahap 1 harapan yang sangat besar, tentunya itu kita sangat pahami. Tapi kita ingin terus mendorong untuk bagaimana bisa untuk memanfaatkan kesempatan yang ada pada tahap 2 dan tahap 3 dengan sebaik-baiknya.